شبابنا فتياتنا أكبادي لكم المودة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa dakwah Sulsel yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali tidak bosan-bosannya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, rahmat dan maghfirah. Begitu pula kita senantiasa menyampaikan salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau senantiasa kita jadikan sebagai teladan dalam menjalani seluruh aktivitas kehidupan kita di mana dan kapanpun kita berada, sehingga insya Allah kita akan sama-sama selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti insya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu di bulan suci Ramadan mari kita coba senantiasa mengevaluasi bagaimana tujuan puasa itu sendiri, apa betul kita bisa meraih. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum, agar engkau senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita mengevaluasi, memperbaiki apa sih makna takwa sebenarnya itu. Sering kita mendengarkan, sering kita diajak untuk senantiasa bertakwa. Oleh karena itu, pada kesempatan ini mari coba kita melihat bagaimana pendapat para ulama dan sahabat tentang takwa itu sendiri. Kalau kita baca bagaimana penjelasan Syekh Jabir Al-Jaisiri dalam ayat tafsir beliau memaknai takwa dengan puasa yang kita lakukan, yaitu melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pendapat Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, beliau memaknai takwa yaitu intizalu li amirillah wa istinabu li nawahihi, yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Senada penjelasan para ulama. Satu lagi penjelasan sahabat yang dikenal dengan pintunya ilmu, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau memaknai takwa yaitu al-khauf min al-jalil wal amalu bit tanzil wal istidad li yaumir rahil, yaitu al-khauf min al-jalil, yaitu takut kepada yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makna takut di sini ya tentu melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal amalu bit tanzil, mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya nanti bisa dikatakan bertakwa ketika kita bisa mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an menurut penjelasan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wal istidad liyaumir rahil, yaitu senantiasa mempersiapkan bekal untuk akhirat. Selanjutnya, siapa sih yang diharapkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa yang kita lakukan? Yang pertama di level individu, yang kedua di level keluarga, yang ketiga di level masyarakat. Secara singkat kita lihat yang pertama di level individu. Dari awal Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu sekali-kali mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Secara teori sangat mudah sebenarnya untuk bisa meraih takwa, yaitu mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang. Tapi mungkin pelaksanaannya tidak begitu mudah. Yang kedua, tidak cukup kalau hanya di level individu. Allah Subhanahu wa taala juga mengharapkan ya takwa di level keluarga,
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ngeri Pak kalau kita baca ayat ini. Ibnu Abbas menjelaskan terkait dengan ayat ini, ajak keluarga untuk taat kepada apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kau akan selamat dari api neraka. Tapi tidak cukup kalau ketakwaan hanya di level individu dan keluarga. Yang penting juga yang level masyarakat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, walau anna alal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas samai wal ard walakin kadzdzabu wa kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kata Allah, maka pasti kami turunkan berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa atas perbuatan mereka itu sendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari coba kita senantiasa mengevaluasi dengan puasa yang kita lakukan ini setiap tahun, apa betul kita bisa meraih tujuan akhir dari pelaksanaan puasa itu sendiri, yaitulah Allakum tattaqun. Oleh karena itu, kalau tidak betul bisa kita meraih bagaimana Ramadan ini, puasa yang kita lakukan, kita jadikan momentum untuk bagaimana mengawali menjadikan takwa yang sebenar-benar takwa yang senantiasa melekat pada diri kita di mana dan kapanpun kita berada. Oleh karena itu, sering kita jumpai sebagian saudara kita nanti kelihatan takwanya pada saat di dalam masjid, di atas sajadah, ya, di musalla. Konsekuensi keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya, maka ketakwaan itu mestinya harus di mana dan kapanpun kita berada. Apa kita di kantor, di pasar, di sekolah, di kampus, dan lain sebagainya. Kalau itu dipahami oleh seorang muslim dengan puasa yang dilakukan, maka tentu tidak akan ada lagi yang mau korupsi, tidak ada lagi yang mau curang dalam timbangannya, tidak ada yang membuat onar di tengah masyarakat. Oleh karena itu, mari sekali lagi betul-betul bisa kita meraih la'allakum tattaqun dengan puasa yang kita lakukan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Terima kasih atas segala perhatian dan kami mohon maaf atas segala kurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.